Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri gak punya modal sama sekali, gak bawa duit 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya? Baik sangka kepada Allahnya. Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda nggak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia Allah, berarti yang ngasih makan kita di Mesir Allah juga. Ya udah, berarti nggak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama, kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah, berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang dengan lewat dialah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak. Ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Gak kelaparan sama sekali. Ikhtiar. Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan. Kalau Allah mengatakan tidak, ya tetap aja gak bisa. Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman, karena saya gak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gua yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh, dia masak, terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir, plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Malaysia sekitar Indonesia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000, 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia. Jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya, jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jual bakso tuh. Wah, ini nggak kayak bakso di tempat saya, jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2 kasih aja. Terus temennya, Mas, iya, mau apa? Beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua, ngeliat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede. Bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat 1.000 dolar, lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir. Dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain. Terus ibu nanya, saya nanya ke ibu, Mak, kan di Aceh, Mak butuh apa di rumah? Kalau abang ada duit lebih, Mak pengen beli kulkas. Karena seumur-umur saya, kita belum pernah punya kulkas sendiri. Rumah juga ngontrak. Kalau Ramadan itu ngambil es dari rumah tetangga. Nah ini mau Ramadan nih, pengen punya kulkas sendiri. Oh boleh Mak, berapa aja lah. Yang 5 juta juga gak apa-apa kata Mak. Kemahalan. Akhirnya saya kirim 1,5 juta beli kulkas yang 1 pintu, yang kecil. Bahagia. Mak butuh apa lagi? Ya ini adik-adik baju lebaran belum dibeli, kirim baju lebaran. Mak butuh apa lagi? Ini uang kontrakan bulan ini belum bayar, kirim. Ternyata benar, kalau kita berbaik sangka ke Allah sekali, Allah akan ngebalasnya minimal 10 kali. Sampai menikah di sana, punya anak di sana, pulang ke Indonesia. Saya sering gambling dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Tapi jangan gambling sesuatu yang Allah gak janjikan ya. Saya berbaik sangka ke Allah, berdiri aja di rel kereta, pasti gak akan ditabrak lah. Allah gak pernah bilang siapa yang berdiri di rel kereta akan aku tolong dan tidak akan ditabrak. Gak ada janji Allah kayak gitu. Ada gitu ayatnya. Coba gambling ke yang ada ayatnya. Siapa yang bertakwa pasti akan aku kasih jalan keluar. Siapa yang bersabar pasti aku berikan pertolongan. Siapa yang sholat pasti aku akan membantu dia. Yang Allah udah janjiin, maka gamblinglah dengan hal itu. Ambillah resiko
dengan janji-janji itu. Tapi kalau Allah nggak ngejanjiin apa-apa, jangan ambil resiko, karena Allah juga nggak punya perjanjian. Siapa yang loncat dari tower pasti akan selamat, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Siapa yang minum racun nggak apa-apa, karena dia minum racunnya ikhlas, nggak ada minum racun ikhlas. Ini teman-teman, berbaik sangka kepada Allah, maka kita nggak bakalan kecewa. Ada masalah apa aja, balikin lagi ke Allah. Oh, ini kayaknya Allah pengen ngasih kebaikan. Yang baik-baik aja yang dipikirin tentang Allah. Begitu sekali kita berburuk sangka ke Allah, sekali itu kita telah memberikan kesempatan buat diri kita untuk celaka atau mendapatkan kerugian. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku.